Ketika ada orang yang mencaci maki, mengutuk, mengumpat, berniat jahat terhadap kita, cobalah tenangkan diri, kawal diri, atur nafas, tilik diri, tahan emosi. Ketika kita dapat mengetahui berita-berita buruk, biasanya dada kita akan panas, hati kita akan terasa marah. Kalau kita langsung komentar, akan terjadi masalah-masalah yang baru yang akan membebani pikiran kita sendiri. Sebab itu, saya berusaha apabila dapat tahu orang berniat jahat ataupun mengutuk mencari-cari masalah yang mencari-cari keburukan saya hanya tersenyum dan tidak marah. Malah saya berpikir mungkin ini balasan dari perbuatan saya. Dulu-dulu mungkin saya pernah mengumpat orang, sekarang saya dapat balasannya. Sebab itu saya tidak marah dan saya memaafkan serta mendoakan kebaikan bagi mereka. Saya tidak mau terpancing karena saya tahu hukum alam, sesiapa yang suka menggunjingkan orang ataupun mengutuk, mengumpat orang yang tidak disenanginya, secara otomatis dia sedang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ini hukum alam ya, hati-hati. Siapa yang suka mengutuk-ngutuk orang yang tidak disenanginya, sedangkan orang itu tidak berbuat jahat terhadap dia, malah dia sendiri yang buruk sangka, tidak dapat menafsirkan apa yang dimaksud orang, lalu orang dia sendiri marah, tanpa dia sadari, kutukan, cacian, cerca maki yang tidak sehat tadi itu akan membuat dosa-dosa orang yang dicaci makinya berpindah kepada dia, lalu kebaikan amal ibadah dia berpindah kepada orang yang dikutuknya. Ini hukum alam ya. Jadi sesiapa yang suka mencaci maki orang, mengutuk-ngutuk orang yang tidak disenanginya, siap-siaplah Anda sedang menikmati makanan bangkai saudara Anda sendiri. Inilah yang muflis di akhirat. Banyak amal ibadah tetapi muflis di akhirat. Karena dia tidak menyadari rajin sholat, rajin ibadah, tetapi rajin juga mengutuk, mencaci maki orang yang tidak disenangi. Sebab itu ketika ada orang buat jahat pada kita, cepat maafkan dan doakan. Supaya apa? Supaya rasa sakit hati kita ini cepat lepas dari diri kita, secara otomatis membalik kepada orang yang bersangkutan dan dia akan mendapat karmanya sehingga rasa sakit di dada kita ini lepas, malah dia yang dapat karma. Kalau dia cepat sadar, cepat dia minta maaf, cepatlah sembuh penyakitnya. Tetapi kalau dia tidak sadar, maka penyakit itu akan memakan diri.